Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang Shalom. saat ini ada di tempat masing-masing. Hari ini kita sangat bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Itu semua hanya berkat kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Amin. 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 Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita masuk dalam ibadah yang kudus. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan ku. Allah hadir, oh percaya. Allah hadir, oh percaya, dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dalam ibadah pada pagi hari ini dan dengarlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadirat-Nya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya Tuhanlah yang peduli akan seluruh hidup kita. Sejak awal mula kita dibentuk Tuhan, sampai pada hari ini, bahkan sampai Tuhan panggil kita, hanya Dialah yang sungguh-sungguh peduli akan hidup kita. Dia bukan hanya peduli untuk menciptakan kita, tapi Ia bahkan peduli untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Saat ini, di hadapan Allah yang Maha Tahu, mari kita masing-masing ambil waktu untuk mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita. Allah setia dan Allah peduli. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia menyediakan pengampunan dan kekuatan untuk kita berubah. Mari Bapak, Ibu, Saudara kasih, ambil waktu berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kita. Inilah kami Tuhan,
dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau baharui kami Tuhan. Bahkan Engkau tolong Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk beri kami kekuatan Bapa, untuk kami dapat berubah Tuhan, untuk kami dapat meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin dan kami percaya, hanya Engkaulah Tuhan, Allah kami yang peduli, sungguh-sungguh peduli akan hidup kami. Dan Engkau selalu setia menemani kami Tuhan. Bahkan di saat kami dalam keadaan paling berdosa Tuhan, paling terpuruk Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah bukan hanya dengan mulut kami Tuhan, tapi dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Bahkan dari perubahan sikap kami Tuhan, dari perubahan perilaku kami Tuhan. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan. Kami boleh berkata bahwa Engkaulah kekuatan kami untuk mengakui dosa kami Tuhan, untuk berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesus kekuatan di hidup. Sekali lagi, dengan penuh iman katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Yesus kekuatan di hidup kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan untuk berubah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masih tinggal di tempat masing-masing untuk mengikuti ibadah raya lewat live streaming. Tidak pernah terpikirkan bahwa akan ada virus yang begitu luar biasa di dunia ini seperti ini. Bukan hanya di dunia, di Indonesia, bahkan di Jakarta. Dunia seolah lumpuh Bapak Ibu Saudara karena virus ini. Tapi bagi kita orang-orang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lumpuh. Amin. Amin. Karena ketika kehidupan kita, kebiasaan kita, semuanya harus berubah. Kita tetap dituntun oleh Tuhan untuk punya hati yang bersyukur, untuk punya jiwa yang bersukacita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau bersukacita, kita mau bersyukur dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika itulah Allah hadir bagi kita. Mari kita bersukacita bersama-sama. Haleluya. Tepuklah tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bahkan berjogetlah karena Tuhan Yesus Allah yang agung mengajak kita untuk bersyukur, untuk bersukacita hari ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan puji.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan membawa doa-doa syafaat kita, kerinduan hati kita di hadapan Allah yang Maha Mengasihi kita, yang tertera di dalam warta yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil kita menyanyikan satu pujian, iman kita bahwa Tuhan memberi kita kemurahan dalam setiap nafas kita, dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap hal dalam hidup kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Bahkan saat ini, ketika kita membawa kerinduan hati kita di hadapan Tuhan, ketika kita bersepakat untuk mendoakannya sebagai satu tubuh Kristus, kemurahan Tuhan ada di situ. Mari kita memuji Tuhan.
saudara-saudara kami untuk menyatakan kepadamu Tuhan kerinduan hati kami. Kami yakin dan percaya kemurahan-Mu pun ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk semua keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, supaya tetap ada dalam pemeliharaan secara khusus dalam menghadapi COVID-19 ya Tuhan, agar Tuhan menolong dan melindungi setiap jemaat GKIS sehingga terhindar dari penularan virus tersebut dan penyakit-penyakit lain. Oh Tuhan, mari Tuhan lindungi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di dalam rumah-rumah ya Tuhan, dalam pendidikan yang mereka harus lakukan di rumah Tuhan. Suatu hal yang sungguh amat menantang, amat sulit bagi anak-anak Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau memberi berkat-Mu atas anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka tetap semangat Tuhan, tetap mengerti Tuhan apa saja yang harus mereka pelajari Tuhan. Mereka tetap dapat mempelajari hal-hal yang baru Tuhan. Mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka ya Tuhan. Walaupun dalam segala keterbatasan Tuhan, kami yakin Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Dan setiap fasilitas yang mereka perlukan Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan Tuhan. Dan juga Engkau berikan kreativitas Tuhan bagi guru-guru kami ya Tuhan. Kemampuan untuk mereka mengajar dari jauh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Engkau dapat melenyapkan virus ini Tuhan, virus corona di tanah Indonesia dan di seluruh bumi Tuhan. Dan Engkau Tuhan, mari Tuhan sembuhkan mereka yang terinfeksi Tuhan, juga mereka yang sedang lemah fisik Tuhan, lemah imunitas Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan kembali Tuhan, sehingga Tuhan semua kasus-kasus virus ini boleh tertangani Tuhan. Bahkan ada vaksin yang boleh dipakai ya Tuhan untuk membentengi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon Tuhan agar Engkau berikan hikmat. Oh Tuhan, mari Tuhan beri hikmat pada pemerintah kami Tuhan, juga pemerintah di seluruh dunia Tuhan, dalam melakukan tindakan penanggulangan pandemi virus corona Tuhan, baik di Indonesia maupun di negara mereka masing-masing. Tuhan beri Tuhan, mereka mungkin kebingungan, mereka mungkin stres ataupun punya kelemahan Tuhan, punya keterbatasan Tuhan dalam memikirkan bangsa dan negaranya. Tapi kami yakin kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau berikan kreativitas, Engkau berikan terang pikiran, Engkau berikan langkah-langkah yang bijaksana Tuhan, sehingga boleh diterapkan di Indonesia ini maupun di negara-negara lain Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para medis, dokter, perawat, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang ada di garda depan Tuhan, dalam menghadapi COVID-19, supaya Engkau beri kekuatan bagi mereka untuk melayani pasien yang terinfeksi atau melayani masyarakat ya Tuhan. Saat ini Tuhan, banyak dari mereka sudah letih Tuhan, sudah lemah Tuhan, bahkan mungkin sudah sakit dan bahkan ada yang sudah meninggal Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin Kau akan berikan kekuatan bagi mereka, Kau berikan imunitas yang lebih bagi mereka Tuhan, bahkan hati yang mau melayani Tuhan. Berkatilah keluarga mereka juga Tuhan, walaupun mereka ditinggalkan, tapi Engkau juga tetap berkati mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang mau memberikan diri mereka untuk melayani kami semua Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang ada di Sinode GKIS Tuhan, mari Tuhan beri hikmat dalam mengembangkan pelayanan di saat seperti ini Tuhan. Mari Tuhan, mungkin ada keterbatasan ya Tuhan, mungkin ada fasilitas yang tidak dapat membuat mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang semestinya Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin Engkau melihat dan Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan dalam pelayanan, sehingga domba-dombamu Tuhan, jemaatmu tetap terlayani Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan, khususnya saat ini kami mendoakan Pendeta Anita Manulang di Jemaat Tanjung Harapan dan Vikaris Agus Lo di Pos Bambuk Toho. Tuhan, mari Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, terang pikiran, kreativitas, apapun yang mereka perlukan untuk melayani anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka juga hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat lain Tuhan, berkati mereka Tuhan, beri mereka tetap semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati mereka yang mau melayani dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Juga berkati keluarga mereka Tuhan, berkatilah senantiasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan aula
kasih Nona Gekisha di Bengkulu Tuhan, supaya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, biarlah Engkau menyediakan dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami menyampaikan kerinduan hati kami, dan kami yakin dan percaya kemurahan-Mu ada atas kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan seluruh jiwa raga kita, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk disembah. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan Dia tanpa permintaan, tanpa permohonan. Kita hanya memuliakan Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan, glory hanya bagi Dia. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Nyanyikan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah. Marilah Tuhan, kekasih hati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, kita memuji memuliakan Dia, karena hanya Dialah Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang berdua, satu-satunya yang kita miliki, yang begitu berharga dalam hidup kita. Itu Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang Allah yang ciptakan langit bumi laut dan segala isinya, Allah yang ciptakan kamu, Allah yang maha kuasa. Tapi Engkau juga adalah Allah yang sangat kembali. Engkau begitu luar biasa Tuhan, jauh melebihi akal pikiran kami Tuhan. Kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kau bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami, orang-orang berdosa. Kau tetap mengasihi kami bahkan ketika kami masih
kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang memelihara, menolong, menyertai kami sampai detik ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak mengagungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau jamah, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikannya, biarlah Engkau urapi, Engkau pakai menjadi alat Tuhan pada pagi hari ini. Setiap jemaat-Mu yang mendengarkan saat ini, Tuhan memberkati, supaya mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi. Terus bersukacita di hadapan Tuhan. Terus semangat. Karena semangat dan sukacita itu akan membuat kita semakin kuat. Imun kita semakin tinggi, semakin kuat. Oleh karena itu kita mempertahankan hati kita penuh sukacita. Kita mempertahankan, kita bersemangat di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita terus menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang terambil di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-40. Sebenarnya ini adalah satu perikop, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi pagi hari ini saya akan membacakan dari tempat ini ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Bagi Bapak Ibu yang ada Alkitabnya, silakan bersama-sama dengan saya untuk membacakannya. Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukanlah untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap saat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu bagaimana Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Dia memberikan mujizat, memberikan makan 5.000 orang dari 5 keping roti dan 2 ekor ikan. Lalu dilanjutkan dengan kisah di mana Yesus berjalan di atas air. Itu artinya bahwa ada mujizat Tuhan, ada begitu banyak karya Tuhan yang diperbuatnya, dan para murid dan begitu banyak orang yang melihatnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengan melihat kondisi dan situasi demikian, maka ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikut Tuhan. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus. Dari mana kita tahu itu? Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka berusaha untuk mencari Yesus. Mereka mau melihat lagi Yesus yang mengadakan begitu banyak mujizat. Mereka mencari di mana Yesus. Yesus kemana? Lalu orang banyak ini mereka pergi mencari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus, mereka mencari Yesus, lalu mereka menemukan.
di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Artinya mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, kenapa kamu bisa sampai ke sini?" Mereka masih heran kenapa bisa Yesus sampai ke Kapernaum. Tetapi Yesus berkata sekaligus menegur mereka dalam ayat yang ke-26 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus menegur mereka. Yesus katakan, "Sesungguhnya engkau mencari aku bukan karena engkau telah melihat kuasa yang sudah saya lakukan, bukan karena engkau sudah melihat mujizat-mujizat sehingga membuat engkau percaya kepadaku, tetapi sesungguhnya engkau mengikuti aku karena engkau sudah makan roti, karena engkau sudah kenyang dengan makanan jasmani." Yesus mengatakan itu kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak motivasi orang dalam mengikut Tuhan. Ada banyak orang motivasi orang dalam mengikut dan mengiring Yesus. Ada yang mengikut Yesus oleh karena mereka rindu untuk disembuhkan. Mereka rindu mengikut Yesus karena mereka mau diberkati oleh Tuhan. Mereka mengikut dan mengiring Yesus oleh karena mereka mau sukses, bahagia dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan kepada mereka, lebih daripada itu yang Allah harapkan kepada engkau bukan hanya sekedar makan yang membuat perutmu kenyang, tidak. Tapi Yesus menasihati mereka, menegur mereka bahwa sesungguhnya bila engkau mau mengikut aku, maka lebih daripada itu engkau harus mencari makanan yang bertahan sampai kepada kekalahan. Dalam ayat 27 dikatakan, "Bekerjalah untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus katakan kepada mereka, bekerjalah. Kata bekerja ini adalah merupakan suatu yang aktif, yang terus menerus berusaha. Tapi bukan berusaha untuk mencari makanan yang binasa, tetapi mencari makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Artinya bahwa Yesus berkata, terus berusaha untuk mengikut aku. Artinya bahwa engkau akan yakin akan kehidupan yang kekal. Engkau akan mencari aku untuk mendapatkan kepastian keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Yesus katakan bekerjalah. Bukan berarti tidak perlu bekerja untuk mendapat makanan, tapi lebih dari itu kita harus berusaha mengikuti Yesus untuk mencari keselamatan jiwa kita, supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Lalu di dalam percakapan Yesus dengan orang banyak itu, dengan Yesus berkata bekerjalah, maka orang banyak itu menganggap bahwa Yesus ini sedang mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu supaya mereka melakukan kehendak Tuhan. Terbukti dalam ayat ke-28 dikatakan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tersirat dalam pikiran mereka bahwa kita harus taat, kita harus berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan yang dikehendaki Allah supaya memperoleh kehidupan yang kekal, yang tidak binasa itu. Mereka menganggap bahwa dengan ketaatan, dengan perbuatan baik, maka mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan untuk melakukan mencari kehidupan yang kekal itu. Yesus menegaskan kembali di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yang pertama di dalam ayat ke-29 dikatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya saat ini, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Dia siapa? Yaitu Yesus Kristus.
Dikatakan di situ, hendaklah engkau percaya, artinya bahwa hendaklah engkau memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya itu bagaimana? Bagaimana sih percaya? Saya orang Kristen, saya sudah percaya, tetapi sesungguhnya percaya itu bagaimana? Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membaca Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan 10. Kita melihat definisi dari percaya di sini. Ayat yang ke-9 dan 10 saya membacakannya bagi kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya kehendak Bapa, pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah engkau percaya kepadanya. Arti percaya yaitu bahwa kita harus mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kita harus percaya, kita harus memiliki iman bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Anak Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, yang menebus kita dari dosa-dosa kita, yang menyelamatkan jiwa kita, yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Percaya akan hal itu. Lalu kita mengakui dengan mulut kita. Ya, dikatakan di situ, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kita mengakui dalam mulut kita bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada di luar siapa. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan melalui dia kita memperoleh hidup yang kekal itu. Kita memperoleh hidup yang kekal, keselamatan jiwa kita, penebusan dosa, keselamatan hidup kita, dan hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita. Ketika kita percaya, mengakui di dalam mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah pekerjaan Allah yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, maka dia juga harus membuat orang lain percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pekerjaan yang kedua yaitu kita harus membuat orang lain percaya akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-34 dikatakan demikian. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini adalah hati seorang bapa. Ini adalah hati bapa kepada saudara dan saya. Dia rindu semua orang boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak ada satu orang pun yang hilang dari hadapannya, termasuk saudara dan saya. Dia rindu untuk diselamatkan. Dia rindu semua orang dibangkitkan pada hari zaman kelak. Ketika dia datang kedua kali, maka dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Itu artinya bahwa dia rindu semua orang. Dia rindu setiap orang boleh percaya kepada dia, boleh mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yesus menegaskan misinya, yaitu mencari yang hilang. Dia rindu satu orang yang hilang pun dia rindu untuk mencarinya dan menyelamatkan yang hilang itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus menegaskan pula bahwa makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hati kita terus memiliki hati seorang bapa. Yesus memiliki hati yang mencari, yang melakukan pekerjaan Allah. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-34 dikatakan demikian.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah hati Bapa. Dia berkata di situ bahwa makananku ialah, ini adalah gambaran kesukaan yang diinginkan oleh Bapa. Yang dikatakan di situ adalah makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya bahwa Dia rindu untuk menyelamatkan setiap orang yang Dia ciptakan itu. Dia rindu untuk menyelamatkan setiap yang hilang dari hadapannya. Dia rindu untuk menemukan dan menyelamatkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak diselamatkan, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tapi Dia rindu semua orang boleh diselamatkan. Lalu bagaimana caranya? Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka hati Bapa ini harus kita miliki, yaitu melakukan orang lain percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana mereka percaya kalau kita tidak menyampaikan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Melalui kita berbicara, melalui kita menyampaikan, melalui kita membawa mereka, meyakinkan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hati Bapak ini kita miliki saat ini, supaya setiap orang yang ada di dalam dunia ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Pekerjaan Allah yang dikehendaki Allah yang ketiga, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup dan memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi dan bernilai kekal. Artinya bahwa kita harus memiliki sikap atau tujuan hidup yang lebih tinggi daripada dari nilai kekekalan itu sendiri. Di dalam ayatnya yang berikutnya dikatakan di sini, ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang ke-36, tapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ayatnya yang ke-37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka harus memiliki motivasi, memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu orang yang menceritakan kabar baik bagi orang lain, maka motivasinya juga harus satu-satunya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri sendiri, tetapi motivasi kita dalam mengikut Tuhan yaitu memuliakan Dia yang telah menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat ke-22, 24, orang banyak berbondong-bondong untuk mengikut Tuhan. Mereka mengikut Tuhan dengan motivasi supaya mereka mendapatkan makanan yang mengenyangkan perut mereka, supaya mereka boleh melihat karya Tuhan memberikan mujizat tentang memberikan makan 5.000 orang dan berjalan di atas air. Tetapi sesungguhnya motivasi mereka bukan sungguh-sungguh mencari Yesus yang menyelamatkan jiwa mereka, tetapi mereka motivasi mereka hanya untuk mendapatkan makanan saja. Motivasi mereka hanya sementara, semu saja. Tetapi yang dikehendaki Allah adalah yang kekal. Makanya pekerjaan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita yaitu harus memiliki motivasi yang memuliakan Dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup orang yang sudah diselamatkan maka harus juga disertai dengan tindakan perbuatan
dan perilaku yang memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Ketika Paulus memahami kehendak Tuhan dalam kehidupannya, maka apapun resiko di dalam mengiring Tuhan, apapun resiko yang dia tanggung dalam mengikut Tuhan, maka dia menghadapi itu. Dia menjalankan hidup itu oleh karena dia tahu hanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga bagi kita pada saat ini. Ketika kita memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan Dia, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang menerangi lingkungan di mana kita berada, yang menjadi terang, yang menjadi garam, ya, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang di sekitar kita yang belum memahami tujuan mereka mengikut Tuhan, atau banyak orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Tujuan saudara dan saya ada di situ adalah untuk membawa mereka untuk percaya kepada Dia. Jadikan hidup kita, jadikan diri kita orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang memiliki pemahaman seperti pemahaman Tuhan, yang melakukan pekerjaan Allah dalam hidupnya. Jangan kita berkata, oh saya di rumah saja, ya, enak, ya, tidak ada apa-apa. Sesungguhnya Tuhan sedang menuntut saudara dan saya dalam situasi kondisi yang ada saat ini untuk menjadi garam dan terang dalam hal apapun, ya. Apakah itu lewat status-status kita, apakah status kita membangun atau sebaliknya membawa orang lain semakin ciut dan tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Atau sebaliknya, hidup kita cerminkan lewat status kita yang membawa orang untuk percaya kepada Yesus, yang memiliki semangat dalam mengiring Tuhan apapun situasi kondisi yang kita alami saat ini. Semangat ya, mengiring Tuhan, semangat dalam menyembah Tuhan. Perkataan, perbuatan kita membangun dan memuliakan Tuhan. Sehingga itu terekspresi dengan tindakan, dengan tulisan-tulisan yang kita goreskan di atas kertas atau di atas gadget yang sedang kita pegang saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita melakukan pekerjaan Allah dimanapun kita berada pada saat ini. Memuliakan dan mengagungkan Dia, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang setia memelihara, yang telah menyelamatkan jiwa kita. Sekali lagi pekerjaan yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Di dalam pasal yang ke-6 ayat ke-47 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yaitu dia memperoleh hidup yang kekal. Dia mendapatkan keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus. Dia diangkat dari hukuman dosa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita sudah mengiring Yesus selama ini dengan setia, dengan mengundang Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Biarlah ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita hanya sekedar mengikut Dia asal-asalan? Yang penting diakui kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lebih daripada itu yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya pada saat ini, yaitu kita harus mengakui Dia di dalam mulut kita dan mengundang Dia masuk dalam hati kita dan menjadikan Dia Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa dan saya. Sehingga janji Tuhan ini berlaku bagi saya, bagi saudara dan saya, yaitu bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak sia-sia percaya kepada Dia. Tidak sia-sia kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena ada jaminan. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat ke-28 dikatakan demikian. Ada banyak ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, inilah janji-janji Tuhan. Ya. Ketika kita percaya, maka ada jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan binasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jiwa kita akan diselamatkan. Lalu kita tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan Tuhan. Tuhan memegang kita. Sejak kita percaya kepada Yesus, Tuhan memegang tangan kita. Ya. Sehingga ketika kita bangun, jatuh, lalu Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia pegang erat. Sehingga sekali percaya, jiwa kita akan selamat sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang ragu pada saat ini akan keselamatan kita, bagi kita yang ragu tentang kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, yakinkanlah dirimu saat ini. Akuilah dia bahwa dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia Tuhan satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal bagi saudara. Maka jaminan ini akan menjadi milik saudara dan saya. Lalu pekerjaan yang kedua, lakukanlah pekerjaan yang kedua, yaitu buatlah saudara-saudara yang ada di sekitar saudara, orang tua, anak-anak, bawalah mereka untuk percaya kepada Yesus. Pekerjaan ini bukan pekerjaan orang lain, tetapi pekerjaan ini adalah pekerjaan saudara dan saya. Ada tanggung jawab yang harus diberikan, yang harus kita lakukan untuk kita kerjakan, yaitu membawa orang lain untuk percaya kepada Yesus. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, tujuannya bukan untuk membanggakan diri sendiri, bukan supaya kita dikenal, bukan supaya kita viral, tetapi untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang telah mati bagi dosa-dosamu. Dan dia bangkit. Dan di atas semuanya itu dia menawarkan hidup yang kekal. Supaya kita yang tadinya binasa oleh karena dosa-dosa kita, sekarang diselamatkan dan ditebus oleh darahnya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita dan terus memotivasi kita, terus memberikan semangat bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Apakah kita di rumah saat ini? Silakan lakukan pekerjaan Allah yang dikehendakinya. Apakah kita masih bekerja? Lakukanlah pekerjaan Allah yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kecut dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai kita tawar hati dalam mengiring Tuhan dengan situasi kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kenapa? Ketika kita tawar hati, maka kekuatan kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika kita semangat di dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, maka ada sukacita yang meluap dalam diri kita. Maka Tuhan akan dipermuliakan dan imun kita juga akan semakin kuat ketika ada sukacita di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bila sepanjang kita ada di dalam rumah, kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Tapi satu hal yang saya ingatkan, semangatlah dalam mengiring Tuhan. Berdiri teguh imanmu di dalam mengiring Tuhan. Jangan goyah. Apapun itu yang membuat engkau goyah, tetap teguh di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Karena tidak sia-sia engkau mengikut Tuhan. Ada jaminan, yaitu memiliki hidup yang kekal. Tidak binasa selama-lamanya dan tidak seorang pun yang mengambil engkau dari tangan Tuhan. Dia pegang erat-erat tanganmu dan dia akan memberikan pertolongan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau hal yang kekal saja Tuhan berikan bagi kita, maka apalagi hal-hal yang ada di dunia ini. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan akan menyertai dan mencukupkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan. Oleh karena itu, andalkanlah Yesus Kristus. Utamakanlah Tuhan dan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita dan terus
memotivasi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh membawa kami untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu untuk percaya kepada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, bila ada di antara anak-anak-Mu yang ragu akan kuasa-Mu, akan kematian dan kebangkitan-Mu, Tuhan teguhkan iman mereka pada saat ini. Jadikan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka boleh memperoleh hidup yang kekal, yang tidak binasa itu, yang mereka boleh memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus, dan mereka yakin bahwa tangan Allah memegang tangan mereka. Mari Tuhan teguhkan iman mereka pada saat ini dan kuatkan iman mereka di dalam Yesus Kristus, dan jadikan hidup mereka pembawa-pembawa orang untuk percaya kepada Tuhan, dan biarlah hidup mereka terus dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan akan firman Tuhan yang luar biasa yang diberikan bagi kita. Saat ini marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Terima kasih Tuhan atas setiap hal-hal yang kami boleh nikmati dalam hidup kami. Terima kasih, semua pengalaman kami bersama Engkau adalah pengalaman yang luar biasa, indah dan manis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati juga yang daripada Engkau. Dan saat ini kami juga mengucap syukur masih ada kesempatan bagi kami untuk membawa di hadapan-Mu Tuhan persembahan kami. Tuhan, tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tapi biarlah kami boleh terus belajar untuk memberikan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau boleh pakai persembahan-persembahan yang telah diberikan, yang telah dipersembahkan ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jangan terbatasi oleh keadaan kita saat ini. Mari kita yakinkan dulu diri kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi. Bila Bapak Ibu perlu atau Saudara perlu untuk meyakinkan, tapi perlu pertolongan para hamba Tuhan, para majelis, mari hubungi kami. Hubungi Pak Gembala, hubungi Ibu, bahkan hubungi Pak Guntur. Kami semua rindu untuk semua kita boleh yakin dan percaya akan Juru Selamat kita, punya keyakinan keselamatan. Dan mari Bapak Ibu yang sudah punya keyakinan keselamatan, jangan berhenti di situ. Mari kita bagikan keselamatan yang indah yang luar biasa ini bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa lewat telepon, kita bisa lewat WA, dan lain sebagainya. Mari kita bangkit berdiri. Kita semua adalah umat pilihan Allah. Dengar panggilan Tuhan. Mari kita genapi firman Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami boleh beribadah. Dan Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani kami. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati hamba-hambamu yang telah melayani kami dengan baik. Anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bahkan pakai hamba-hambamu lebih heran dan dahsyat lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Kami boleh melihat bahwa Allah yang kami percaya dalam Kristus Yesus adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Menjamin kehidupan kami. Sehingga ketika kami percaya kepadamu, maka kami akan menikmati segala anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan menjadi Allah di tangan Tuhan selama kami diberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Itu sebabnya, maka kami anak-anakmu menyerahkan seluruh hidup kami secara total di dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikan kami agenmu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kehidupan kami terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh jemaat yang sudah hadir dalam ibadah hari ini, bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, meskipun situasi di wilayah kami sedang berlaku PSBB, tetapi kami tetap masih memperoleh kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami, melalui persekutuan-persekutuan kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bersama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Maka jika di antara jemaatmu ada yang sakit, Tuhan jamah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada di antara jemaatmu yang bergumul untuk pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, Tuhan Engkau campur tangan, berikan jalan keluar. Bagi jemaat, Engkau juga memberkati seluruh rumah tangga mereka, seluruh keluarga mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang sedang kami rindukan dan gumulkan saat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan segala sesuatu menurut kehendak dan rencanamu. Supaya dalam kehidupan kami, rumah tangga, keluarga kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan, usahakan, semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang boleh bertambah usia pada minggu ini. Kami bersyukur bersama Eudonia Raisa Nadea, Bapak Rence Donald Tahyang, Ibu Rosmian Sortauli Manurung, Ibu Lana Sintia Tupan, yang bertambah usia dalam minggu ini. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk anak-anakmu, anugerahkan kekuatan dan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, yakin teguhkan Engkau akan memelihara kehidupan mereka dalam keadaan apapun, tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami berdoa seiring dengan usia saudara-saudara kami bertambah pada minggu ini. Biarlah mereka juga semakin mengasihi Tuhan dan mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat yang menantikan dan merindukan anak dalam rumah tangga mereka, keluarga Bapak Dev Tupan, keluarga Bapak Andika Kameswara, keluarga Bapak Ronald Lingga, Bapak Heri Novianto, keluarga Bapak Fibra Setiawan, keluarga Bapak Nicholas Tobing, keluarga Bapak Aldo Saragi. Kami doakan, anugerahkan segala berkat-Mu, anugerahkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Esther Harefa yang sedang dalam masa kehamilan anak pertama. Tuhan Yesus, anugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi Ibu Esther sehingga ia boleh sehat dan kuat, dan anak yang sedang bertumbuh terus mengalami pertumbuhan. Dan ketika tiba persalinan nanti, Tuhan Engkau campur tangan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu hari ini dan minggu yang lalu, baik persembahan persepuluhan,
persembahan rutin, janji iman untuk misi dan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan, terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu. Dan kami mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan dengan sukacita menyerahkan persembahan mereka kepadamu. Engkau memberkati secara khusus keluarga VF, keluarga pemilik Berkat Jaya, keluarga Bapak Ibu Hizkia Aldo Saragi, keluarga EH, keluarga Bapak Ibu Ikhwan Telaum Banua. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, berikan anugerah-Mu, berkati mereka dengan limpahnya dalam segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Biarkan saudara kami ini terus bersuka cita atas berkat Tuhan yang mereka terima, dan mereka melimpah dengan syukur kepadamu. Kami juga bersyukur secara khusus untuk Ibu Reni Pardede yang telah mengambil bagian dalam aksi dana sosial jemaat. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, dan anugerah segala berkat-Mu. Setiap kerinduan hatinya Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami. Kami sedang dalam masa pembatasan sosial berskala besar. Kami doakan Tuhan memberikan kami kekuatan dan perlindungan pemeliharaan yang sempurna. Kami juga merindukan supaya Tuhan Engkau angkat wabah, sakit penyakit, virus yang sedang pandemi di seluruh dunia, supaya kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang seminggu ke depan. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, sakit penyakit, serangan manusia, kuasa kegelapan dan dunia ini. Engkau halau dari kami. Dan bila perlindungan Tuhan yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan bagi Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Shalom. Shalom. Majelis dan Jemaat GKC Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sonaria yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kepada seluruh pelayan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Pardede yang sudah mendukung jemaat melalui aksi dana bansos untuk disalurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Kegiatan persekutuan pelayan jemaat PPJ selama masa PSBB akan dilakukan oleh masing-masing keluarga jemaat setiap hari Rabu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Materi akan disiapkan dari gereja dan dikirim melalui grup WA jemaat. Kegiatan PPMMG dilaksanakan secara virtual setiap hari Sabtu mulai pukul 7 malam via Zoom. Untuk para pemuda diharapkan untuk bisa mengikutinya. Juga untuk adik-adik PPA juga boleh mengikuti materi yang telah disediakan oleh kakak-kakak setiap hari Minggu setelah ibadah umum. Maka adik-adik boleh didampingi papa mama untuk ikut ibadah melalui gadget yang ada di rumah ya. Kegiatan kategorial PPW dan PPR untuk sementara diliburkan sampai situasi aman. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan via live streaming seperti saat ini melalui Facebook GKC Jakarta dimulai pukul 9 pagi. Diberitahukan juga kepada jemaat bahwa pada hari Kamis akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan juga secara virtual live streaming via Facebook pada pukul 9 pagi. Terima kasih pada jemaat semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.